Qatar dan Arab Saudi ngamuk, tolak Round 4 diulang, bahkan ancam minta ganti rugi ratusan triliun ke AFC. Shin Tae-yong ogah balik ke timnas jika ketum PSSI masih Erick Thohir. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar panas datang dari Timur Tengah. Qatar dan Arab Saudi dikabarkan resmi menolak keputusan AFC untuk mengulang Round 4 bulan depan. Buat mereka, keputusan itu bukan cuma ngawur, tapi juga penghinaan terhadap dua negara yang udah keluarin dana besar buat jadi tuan rumah. Dari laporan media Lotel, Qatar dan Saudi udah habisin miliaran dolar buat persiapan event ini. Mulai dari stadion mewah, sistem keamanan berlapis, hotel, transportasi, bahkan hak siar yang udah dijual ke berbagai jaringan TV internasional. Dan semua itu bakal sia-sia kalau AFC beneran maksa buat ngulang pertandingan. Salah satu pejabat Qatar bahkan ngomong keras, "Kami bukan pion di papan catur mereka. Kami negara berdaulat, dan keputusan sepihak seperti ini tidak bisa diterima." Pernyataan itu langsung meledak di media sosial. Banyak pihak menilai ini bisa jadi awal perpecahan besar di internal AFC. Dari sisi Saudi, nada yang keluar nggak kalah tajam. Mereka menuding AFC terlalu tunduk pada tekanan dari FIFA dan beberapa federasi besar Asia Timur yang merasa dirugikan. Saudi bahkan ancam akan menarik diri sebagai tuan rumah dan menuntut kompensasi setara ratusan triliun rupiah jika AFC tetap berkesiras. Sementara itu, AFC berdalih kalau keputusan pengulangan dilakukan demi menjaga integritas kompetisi. Katanya ada beberapa pertandingan yang dianggap penuh kontroversi dan memicu laporan resmi dari tim peserta lain. Tapi bagi Qatar dan Saudi, ini alasan yang dibuat-buat. Karena kalau memang mau adil, kenapa keputusan itu baru keluar setelah semua pertandingan selesai? Media di Timur Tengah menyebut, langkah AFC bisa jadi bumerang besar. Selain kehilangan kepercayaan publik, mereka juga bisa kehilangan sponsor utama dari kawasan Arab. Karena jangan lupa, dua negara ini adalah donatur terbesar buat AFC selama ini. Bahkan ada rumor kalau beberapa federasi Arab lain seperti UAE dan Bahrain mulai condong mendukung sikap Qatar dan Saudi. Artinya, kalau AFC tetap ngotot, mereka bisa kehilangan dukungan hampir separuh anggota dari kawasan Teluk. Dan kalau itu sampai terjadi, sepak bola Asia bakal goyah. Keputusan yang awalnya cuma soal pengulangan pertandingan bisa berubah jadi perang politik antar federasi. Pertanyaan sekarang, berani nggak AFC berdiri di atas tekanan dua raksasa minyak itu? Atau mereka bakal mundur pelan-pelan demi menjaga stabilitas tapi kehilangan wibawa? Yang jelas, drama ini belum selesai, malah baru dimulai dan taruhannya bukan cuma uang, tapi juga harga diri dua negara paling berpengaruh di Asia. Shin Tae-yong ogah balik ke timnas jika ketum PSSI masih Erick Thohir. Nama Shin Tae-yong kembali ramai diperbincangkan publik, tapi bukan karena prestasinya, melainkan karena kabar mengejutkan di balik peluang comeback-nya ke Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu dikabarkan ogah balik ke timnas selama Erick Thohir masih menjabat sebagai ketum PSSI. Awalnya banyak yang mengira ini cuma gosip, tapi setelah muncul bocoran dari orang dalam federasi, rumor itu ternyata punya dasar kuat. Shin disebut kecewa berat sama cara federasi memperlakukan dirinya di akhir masa kontrak. Mulai dari komunikasi yang putus, janji evaluasi yang gak pernah jelas, sampai keputusan yang terasa sepihak. Buat Shin, semua itu bentuk kurangnya rasa hormat terhadap kerja keras yang dia bangun dari nol. Dia datang ke Indonesia saat timnas lagi berantakan, dan berhasil bawa perubahan besar, dari cara latihan, mental pemain, sampai gaya bermain. Tapi saat waktunya membicarakan masa depan, semuanya berubah. Dan disitulah muncul jarak antara Shin dan PSSI. Sumber lain bahkan menyebut, Shin sempat bilang ke staf lamanya, "Saya tidak akan balik kalau sistemnya masih sama. Saya ingin membangun tim, bukan melawan ego." Kalimat itu bikin banyak fans Garuda tercengung. Karena jujur, banyak yang sadar masalah di sepak bola Indonesia bukan cuma di lapangan, tapi juga di kursi pejabatnya. Erick Thohir sendiri belum kasih komentar terbuka. Tapi orang-orang dekatnya bilang, PSSI tetap terbuka untuk negosiasi asal ada komitmen yang jelas. Namun dari sisi Shin, syaratnya juga jelas, kebebasan penuh dalam menentukan pemain dan arah tim, tanpa campur tangan siapapun. Drama ini semakin panas setelah beberapa media Korea ikut menyoroti. Bahkan ada artikel yang menyebut, Shin lebih dihargai di luar negeri daripada di negara tempat dia bekerja selama 4 tahun terakhir. Itu sebabnya, beberapa klub Asia mulai mendekati dia, termasuk dari Jepang dan Timur Tengah. Tapi bagi fans Indonesia, mereka masih berharap ada keajaiban.
Karena meski hubungan Shin dan PSSI retak, cintanya pada pemain-pemain muda Indonesia masih besar. Dia sering bilang, Indonesia punya masa depan cerah, asal dikelola dengan benar. Kini semuanya tergantung pada satu hal. Apakah PSSI mau berubah atau tetap dengan pola lama yang bikin pelatih segigi Shin Tae-yong akhirnya menyerah? Kalau jawabannya tetap sama, maka jangan heran kalau Indonesia bakal kehilangan sosok yang selama ini jadi simbol harapan, bukan cuma di pinggir lapangan, tapi juga di hati miliaran pendukung Garuda.